Kita sampai kepada masih di surat An-Nur dan kita sudah di penghujung. Kita sudah sampai ke ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi. Orang beriman yang sejati, yang sesungguhnya tentu dimulai dengan keimanan kepada Allah wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya. Tidak cukup meyakini saja, akan tapi patuh tunduk kepada keyakinannya. Al-idhan, al-inqiyad, pasrah, patuh. Iman tidak cukup meyakini, akan tapi setelah meyakini lalu dia mengikuti keyakinannya. Itu adalah iman. Yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Utusan Allah. Nah, utusan Allah ini maknanya kita meyakini betul bahwa penyambung atau antara kita dengan Allah adalah baginda Nabi. Pesan-pesan dari Allah, petunjuk dari Allah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui baginda Nabi. Maka yang harus diyakini bahwasanya baginda Nabi adalah orang yang sangat-sangat penting dan pilihan Allah. Dan utusan, nama utusan itu artinya utusan dari Allah. Hal-hal yang sangat penting disampaikan oleh Allah kepada kita melalui seorang manusia mulia, manusia agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini keyakinan ini harus kita bangun dulu. Sehingga nanti setelahnya akan mudah. Kalau kita sudah meyakini dengan benar bahwa Nabi adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Kita urusan dengan manusia saja. Di saat kita butuh dengan seorang bupati untuk sebuah kepentingan usaha kita atau apa, perizinan dan sebagainya. Misalnya. Tak taunya ada utusan Pak Bupati. Sudah langsung dia. Utusannya Pak Bupati. Langsung bangkit kita. Pasti dia akan membawa pesan penting untuk saya. Manusia dengan manusia. Ini utusan Allah Jalla Jalaluh. Lah kita bangun dulu keyakinan. Begitulah Allah ajari kita. Kembali kuatkan keyakinanmu bahwasanya Allah adalah Tuhanmu dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lah setelah kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, lihat. Wa idza kanu ma'ahu, orang-orang beriman itu lihat. Ada tampak pengaruh keimanan dari dalam dirinya, dalam hatinya akan membuat anggota tubuhnya, akan menjadikan anggota tubuhnya mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Karena tadi tidak cukup mempercayai, akan tapi mempercayai dan mengikuti apa yang telah diyakininya. Lah, orang beriman itu wa idza kanu, kalau mereka itu ma'ahu, dengan utusan Allah. Lah, bukan dengan Muhammad seorang manusia, akan tapi dengan baginda Nabi yang utusan Allah. Nah, kalau sudah mengetahui dengan utusan Allah ala amrin jami'in, lah kalau Nabi itu berada dalam satu amrin jami'in, satu hal yang perlu untuk kita berkumpul di hadapan Nabi. Ini gambarannya, jika Nabi memanggil untuk berkumpul di sebuah perkumpulan, bagi orang yang punya keyakinan betul kalau Nabi utusan Allah, ini cara berpikir praktis ya. Dengan keyakinan di dalam hati mereka, para sahabat Nabi yang yakin Nabi utusan Allah, akan membawa hal-hal kebaikan, pesan-pesan kemuliaan dari Allah. Lah kok tiba-tiba baginda Nabi mengajak berkumpul? Pasti berkumpul untuk sesuatu yang baik. Enggak ada yang bisa menolak setelah itu. Kenapa? Ini utusan Allah. Ini maksudnya amrin jami'in lam yadhhabu. Nah ini. Kalau sudah ada panggilan dari Nabi, ajakan dari baginda Nabi untuk berkumpul, ciri orang beriman itu langsung datang, dan kalau sudah datang
menomorsatukan dengan Nabi ini. Nggak bisa diganggu oleh apapun. Lam yadhabu, mereka nggak akan pergi. Sebenarnya ini untuk menyifati orang munafik itu, kalau sudah kumpul dengan Nabi itu dia pergi pelan-pelan, sembunyi di balik, nyelinap, mundur sedikit, 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 lalu hilang. Itu munafikin. Tidak nyaman, tidak merasa senang duduk dengan Nabi. Karena apa? Munafik tidak beriman. Dohirnya saja ia beriman, tapi batinnya tidak. Kalau batinnya iman, maka akan menjadikan dia betah di tempat itu. Karena apa? Utusan Allah, Rasulullah. Lam yadhabu, tidak akan pergi hatta yasta'dinu, kecuali minta izin. Namanya manusia ada hajat. Ada hajat. Selagi ada hajat, mungkin mohon maaf sakit perut, keluarga sakit, atau dan sebagainya. Ya sah kalau minta izin, ya Rasulullah, aku minta izin. Lah minta izin itu menunjukkan bahwasanya perkumpulan itu penting. Bukan absen seenaknya tiba-tiba pergi. Merendahkan majelisnya Rasulullah. Perkumpulan baginda Nabi SAW. Innal ladzina yasta'dzinunak, mereka yang minta izin kepadamu lah. Jadi yang minta izin itu punya adab, punya tata krama. Kan yang tidak pergi, kalaupun pergi pakai izin. Dan mereka yang izin, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Kalau pakai izin mereka benar berarti. Menganggap perkumpulan denganmu itu istimewa, wahai Muhammad. Sehingga mereka kalau ingin pergi dengan hajatnya, mereka minta izin. Hendaknya ini kita sadari betul, untuk kita berlakukan pada diri kita, selagi perkumpulan-perkumpulan itu untuk Allah dan Rasulnya, hendaknya kita nomor satukan. Ini pada zaman Nabi seperti itu. Wa idza sta'dzanuka. Lah kalau memang betul, ini yang perlu dijelaskan lebih, perlu difahami dengan benar bahwasanya begitu pentingnya berkumpul dengan baginda Nabi. Memenuhi perintah amrin jami'in tadi. Hal yang diminta kita untuk berkumpul bersama baginda Nabi. Kemudian setelah itu kalau kita punya hajat, fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim, kalau ada orang minta izin karena kepentingan mereka, ada kepentingan manusia wajar, punya hajat. Kok minta izin, itu beriman. Fa'adhan, Allah memberi pilihan kepada baginda Nabi, fa'adhan liman syi'ta, boleh kau izini siapapun yang kau kehendaki wahai Muhammad. Artinya Nabi suruh menimbang-nimbang. Dari perkataan inilah nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sehingga muncul satu pendapat bahwasanya Nabi pun boleh berijtihad. Keputusan Nabi tidak harus dengan wahyu, tapi ijtihad kemudian dikukuhkan oleh wahyu. Sebagian mengatakan tidak, Nabi tidak bisa berijtihad karena apapun yang dilakukan Nabi semua dengan petunjuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi dari kalimat in lam yansyi'ta adalah siapa yang kau kehendaki. Kehendak ini diijtihad. Ada mungkin orang izin kepada baginda Nabi dan mengatakan jangan, kau duduk di sini. Mungkin begitu. Nah, di antara orang-orang yang minta izin itu ada orang-orang munafik. Yang numpang izinnya orang. Nah, ini loh. Yang satu izin, dia keluar, dia ngikut di belakangnya. Munafikin. Kemudian wastaghfir lahum. Dan ternyata masih sudah begitu wahai Muhammad, istaghfir lahum. Mintakan ampun kepada mereka. Karena sesungguhnya biarpun itu adalah hal yang boleh, tapi tetap tidak baik sesungguhnya. Kenapa? Ini denganmu wahai Muhammad, engkau utusanku. Maka mintakan ampun untuk dia. Karena biarpun itu telah kau izinkan, sebetulnya tidak seharusnya. Sebenarnya kalimat istaghfir lahum ini menunjukkan begitu pentingnya duduk dengan baginda Nabi SAW. Agar tidak keluar. Istaghfir lahum, mintalah ampun untuk mereka. Jadi ada yang punya hajat.
Punya hajat keluar, nggak apa-apa. Akan tapi harus dianggap itu adalah tidak seharusnya. Cuman karena hajat, karena dalam bahasa sederhananya, telah mementingkan selain Rasulullah, telah mendahulukan selain baginda Nabi SAW. Maka itu perlu diistighfari. Seolah-olah telah mengutamakan selain Allah dan Rasulnya. Sehingga dia harus pergi. Sehingga hal semacam itu perlu diistighfari. Istaghfir lahum. Mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, wahai Muhammad. Beres. Artinya disimpulkan boleh, dan Nabi pun mohonkan ampun kepada mereka. Dan diizinkan untuk hajat. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Akan tapi di balik ini ada orang-orang munafik yang tidak beriman, itu tidak pakai izin. Keluarnya nggak pakai izin, di antara cara izin atau yatasalal. Ada yang di bawahnya nanti ada ayat selanjutnya. Nyelinap pelan-pelan itu. Mundur satu, mimbur selangkah, itu bang hilang. Atau di saat ada orang minta izin, dia ngikut di belakangnya. Munafikin. Wala taj'alu, dan jangan kau menjadikan doa ar-rasuli kita sebelum masuk ini tentang perkumpulan dengan Nabi. Hendaknya orang jangan merasa kalau sudah dengan Nabi atau yang ada hubungannya dengan Nabi, pastikan kita akan betah. Ada suatu ketika ada orang sholat dengan Nabi. Nabi itu waktu mau sholat, Nabi kan ngatur barisan. Sawwu sufufakum fa inna tasyatas sufuf tasyatas suf min tamami iqamatis shalah. Nabi merapatkan, mengatur barisan. Kelihatan orang. Salah satu sahabat Nabi. Tetapi setelah assalamualaikum sebentar itu sudah hilang, nggak ada. Pas di sholat berikutnya ditangkap oleh Nabi, langsung di stop. Kenapa? Kau sepertinya kamu tidak senang dengan tempat tashahhud, maksudnya kau tidak menyenangi tempat ini. Sehingga kau habis sholat langsung pergi. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, di rumah ada istriku menantiku dan dia harus sholat. Kami tidak punya baju kecuali satu baju yang aku kenakan. Maka aku ingin segera pulang karena agar istriku bisa melakukan sholat. Setelah itu diizinkan Nabi pulang sudah. Sampai di rumah, sang istri bertanya, kenapa kau telat? Ya Nabi bertanya. Terus Nabi menanyakan kenapa aku cepat-cepat pulang. Terus kata perempuan itu, laki-laki menjawab, ya aku katakan bahwasanya kita punya baju cuma satu. Aku akan pulang segera pulang untuk bisa melepas baju untuk kau pakai. Apa kata perempuan hebat ini? Kau mengadukan permasalahan kita, mengadukan Allah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya, ini urusan kita dengan Allah. Allah menjadikan kita semacam ini. Kenapa kau ngadu ke Nabi Muhammad? Enggak perlu. Kemudian para pensyarah hadis itu mencatat, bagaimana perempuan itu kok tahu kok terlambat? Dia mengatakan, kenapa engkau terlambat? Baca tasbihku sudah lewat 100, kamu belum datang. Hebatnya perempuan. Jadi, tahu laki suaminya terlambat itu karena apa? Biasanya baca tasbih 1200, misalnya sampai 1300 kok belum datang. Berarti nunggu bertasbih. Nunggu baca tasbih. Aku sudah baca tasbih sesuai batasku, kok kelewat kamu belum datang, berarti kamu telat. Lalu mengatakan, kenapa kau telat? Aku telat karena aku dihentikan oleh baginda Nabi. Lihat, ini dalam urusan sholat pun ternyata Nabi mengingatkan. Setelah itu Nabi juga mengizinkan karena ada udzur. Maka ini izin ini penting, adab tata krama kepada baginda Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Wala taj'alu du'a wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan doa ini bisa saja undangan, juga sebagian ahli tafsir mengatakan panggilan. Langsung kita beri makna dua saja, seperti yang disebut oleh para ahli tafsir. Yang pertama adalah undangan. Wala taj'al du'a ar-rasuli. Jangan kau jadikan undangan baginda Nabi seperti undangan asal orang. Harus kau datangi, hati-hati. Nabi memanggilmu.
Bukan seperti undangan di antara kalian. Kalau sudah mengatakan Nabi Ta'ala sini, ayo datanglah. Jangan ditunda, Nabi. Tapi makna lain doa memanggil. Jangan engkau panggil Nabi seperti panggilanmu kepada Samu, hei Ali, hei Zaid, hei Umar. Sehingga dipahami para ulama ahli adab wal akhlak yang punya mahabbah kepada baginda Nabi, mereka tidak bisa menyebut Nabi Muhammad kecuali dengan gelar kemuliaannya. Jangan kau panggil seperti kau manggil tetanggamu, si Zaid, si Ali, si Muhammad tetanggamu, beda. Ini Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Ini adalah sehingga para ahli adab, ahli akhlak tidak menyebut Nabi kecuali dibarengi dengan gelar kemuliaannya. La taj'alu, jangan kau jadikan panggilanmu kepada baginda Nabi seperti engkau memanggil di antara kalian. Ini adab. Panggillah baginda Nabi dengan sebutan-sebutan kemuliaan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Baik, ini adalah adab. Dan gelar-gelar Sayyidina Muhammad dan lain semua. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adnan wala fakhr. Nabi menyebutkan, aku adalah tuannya anak Adam wala fakhr. Ini bukan masalah sombongan. Memang aku adalah sayyidnya, tuannya anak Adam. Sehingga yang merasa dia anak Adam sangat pantas menyebut Nabi Muhammad sayyid. Karena ini sayyidnya anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sehingga menyebut Sayyidina Muhammad layak. Kepada Sayyidina Muhammad diterjemahkan dalam baginda Nabi, atau terserah terjemahan-terjemahan yang paling bernilai di dalam bahasa masing-masing sah, yang mulia, dan seterusnya. Lanjutannya, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Qad ya'lamu, kalau dalam bahasa, kalau kita belajar bahasa ya, mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi telah terjadi, mudhari' akan atau sedang terjadi. Kalau bagi kita yang akan terjadi, kita belum tahu apakah bakal terjadi. Kan begitu? Muhammadun sayati, Zaid sayati, Zaid akan datang. Kita tidak tahu, jangan-jangan bannya bocor lalu nggak datang. Tapi sayati. Jadi kalimat akan datang, dia datang atau tidak, itu memang berlaku untuk manusia. Akan tapi fi'il madhi mudhari' bagi Allah maknanya sama. Allah sudah tahu. Kalau dikatakan ya'lamu, ya alima, Allah tahu. Nggak ada beda. Karena Allah Maha tahu. Sehingga mungkin yang pernah belajar bahasa ya, qad. Kalau ketemu fi'il mudhari', fi'il madhi litahqiq. Tahqiq itu pasti telah terjadi. Qad jaa'a Zaitun. Benar-benar telah datang Zaitun. Kalau qad yaji'u Zaitun, mungkin Zaid akan datang. Itu kan kita yang ngomong. Tapi kalau yang berfirman adalah Allah, nggak ada. Kadang nggak ada. Pasti. Qad ya'lamu sama dengan qad alima. Karena yang mengetahui adalah Allah. Jadi, kalau dalam bahasa, ingat yang belajar bahasa Arab kan dari dasar-dasar bahasa kan, qad kalau ketemu fi'il mudhari' maknanya adalah kadang-kadang. Tapi bagi Allah qad di sini tetap litahqiq. Karena ya'lamu dan alima bagi Allah sama. Karena Allah tahu yang dahulu dan yang akan datang dan yang sedang terjadi. Kalau kita tidak, maka qad ini adalah sungguh telah mengetahui Allah. Qad ya'lamullahu, sungguh Allah telah mengetahui. Alladzina yatasallaluna minkum, mereka yang nyelinap pelan-pelan untuk pergi. Yatasallaluna, dia minggir ke belakang lewat tiang-tiang biar nggak kelihatan oleh baginda Nabi, lalu pergi. Yatasallaluna, atau tadi ikut di belakangnya orang yang minta izin biar segera pergi dari majelisnya Rasulullah. Itu suatu pelanggaran dosa. Liwada, pelan-pelan. Jadi sembunyi-sembunyi masih. Mereka yang nyelinap, bukan nyelinap masuk, nyelinap keluar. Pelan-pelan keluar, Allah tahu mereka. Kan yang tidak tahu baginda Nabi, Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu.
Sebab urusan-urusan begitu Nabi tidak selalu tahu. Nabi tahu kalau diberitahu oleh Allah. Jangan kalau Nabi pasti tahu, enggak. Sengaja ada sebagian tidak diberitahu oleh Allah kepada Nabi, tapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Jadi ada orang nyelinap Nabi nggak tahu ya. Nabi itu akan tahu kalau diberitahu oleh Allah. Jadi Allah Maha tahu tentang orang-orang seperti itu. Ini peringatan bagi kita, maksudnya kamu jangan sembunyi, jangan nyelinap untuk pergi. Tapi Allah Maha, sebab Allah Maha tahu. Kayak apapun cara sembunyi, Allah Maha tahu. Bagi sembunyi dari mata semuanya, sehingga pelan-pelan, atau sembunyi dari mata baginda saja dengan berbohong, saya punya hajat, itu kan sembunyi. Menyembunyikan kenyataan di balik dustanya. Dia sebenarnya nggak punya hajat, lalu pura-pura punya hajat. Bohong. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Falyakhdhar, awas, awas. Hati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrihi, siapapun yang melanggar perintah Allah. Perintah Rasulullah SAW. Awas, jangan melanggar perintah Rasulullah. Suatu dosa gede. Kalau sudah Nabi dilanggar, tidak didengar, bahaya. Karena Nabi adalah utusan Allah yang membawa segala kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Kemudian kalau hamba itu tidak mendengar, berarti dia akan menjadi baik. Apa nanti akibatnya jika kita melanggar Allah? Antusibahum fitnatun, akan ada ujian bencana yang Allah timpakan kepada hamba tersebut di dunia. Fitnah ini diberikan di dunia. Ada aja. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan dapatkan siksa pedih nanti di akhirat. Baik, kemudian lanjutannya. Ala. Ini ala ini kali ini untuk litambih. Kalimat yang diucapkan untuk memperingatkan. Ala, kalimat ala nggak ada artinya. Maksudnya nggak ada maknanya, nggak ada bobotnya. Akan tapi yang berbobot adalah setelah ala. Kalau sudah kalimat ala, setelahnya penting. Karena manusia itu di saat diajak bicara itu bermacam-macam kualitas kesadaran dan konsentrasinya. Kayak begini ini kelihatannya menghadap sini semuanya. Ada yang lagi baru ingat transferannya. Ada yang ingat anaknya sakit. Ada yang konsen 100%. Tapi kalau sudah kalimat ala itu namanya litambih, diingat. Dengar, mohon didengar. Langsung melek semuanya. Berarti menunjukkan bahwa ma ba'da ala, setelah ala adalah hal yang sangat penting. Dan Allah memberikan contoh, ala, ketahuilah, inna sesungguhnya lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah lah dan hanya milik Allah lah segala yang yang ada di dalam langit dan bumi. Segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Yang harus difahami di sini adalah langit adalah bungkus, bumi adalah bungkus kita. Langit bungkus. Kita di bumi, di langit, kita dibungkus. Berarti yang di dalam umumnya itu, dan bukan umumnya, semestinya, dan memang seperti itu, yang namanya isi lebih bagus daripada bungkus. Makanya di dalamnya siapa? Ada baginda Nabi, ada manusia beriman. Biarpun kadang kotor-kotor juga masuk, Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga Fir'aun dan Namrud. Tapi yang jelas di dalamnya tentu ada sesuatu yang lebih bagus daripada bungkus. Seharusnya begitu. Lebih bagus, lebih utama daripada bungkus, nggak ada. Sehingga para ahli tafsir di saat bicara tentang adab kepada Al-Quran, Al-Quran tidak boleh, Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai dan mulia, maka jangan kau jadikan bungkus duit untuk kau simpan di dalamnya. Ini kurang ajar, karena takut tuyul. Lah ini orang ngomong tuyul kan orang hasut itu. Mana ada itu? Jangan-jangan ada seperti ini kok, ada yang bingung. Karena ini adalah, jangan dijadikan bungkus Al-Quran, bungkus uangmu. Menyimpan sesuatu dalam Al-Quran kan dilarang.
antara makruh dan haram. Memang tidak seharusnya seperti itu. Urusan dunia pertuyuran, Bu, itu orang hasud, gak usah didengar. Itu tetanggamu yang nggak kaya-kaya, ngelihat tetangganya kaya, bingung dia mau nuduh korupsi bukan pejabat, lalu bilang dia punya tuyul. Sudah. Kemudian, qad ya'lamu, dan sungguh Allah telah mengetahui ma antum alaihi, apa yang engkau ada di dalamnya. Jadi apa yang dilakukan hamba-hamba Allah, Allah tahu. Ini jadikan pungkasan supaya jadi peringatan bagi kita. Baik dan buruk yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Tentunya adalah untuk saat menuju kepada solusi. Ma antum alaihi wa yauma yurja'una ilaihi. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan nanti fayunabbi'uhum bima amilu. Allah Maha mengetahui apa yang tengah kalian lakukan atau telah kalian lakukan atau bahkan yang akan kalian lakukan. Allah Maha tahu semuanya. Ini membangun keimanan, memperbaharui kembali keinginan, kesadaran bahwa Allah mengetahui. Saat ini Allah tahu. Wa yawma yurja'una ilaihi, dan nanti juga saat dikembalikan kalian kepada Allah, maksudnya di saat menghadap kepada Allah. Mati, dibangkitkan padang mahsyar, kembali kepada Allah. Maka saat itu Allah juga tidak lupa. Allah tahu bahwasanya kita pernah begini, pernah begitu. Allah tidak akan lupa dengan itu semuanya. Dan tidak ada yang luput. Tidak ada yang lepas. Yang tidak tampak bagi Allah bukan tidak ada, akan tapi karena Allah memaafkan. Ya, kalau sudah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya saat di dunia, maka dosa-dosa itu tidak lagi tampak nanti di akhirat. Bukan Allah tidak tahu, akan tapi Allah tidak melihatnya sebagai dosa. Sehingga sebelum datang waktu fayunabbi'uhum ini, sebelum kita diberitahu, ayo kita minta ampun kepada Allah saat ini. Biar nanti nggak perlu dikasih tahu lagi oleh Allah, karena Allah sudah tidak menganggap lagi sebagai dosa. Kalau belum diampuni oleh Allah di dunia akan dikatakan, hei hambaku, kenapa kau makan haram ini? Kau kenapa melakukan ini? Hei hambaku, terus akan disiksa. Dan Allah akan berikan tahu kepada kita yang pura-pura lupa, dan kita tidak akan lupa sesungguhnya. Dan tidak akan bisa lupa, karena akan ditampakkan saat itu dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba waktu di dunia. وَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, yang kita lakukan saat di dunia. Maka bergegaslah hamba Allah untuk memohon pengampunan dari Allah, yang Allah Maha Pengampun. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Dari awal surat An-Nur kan bicara tentang pelanggaran-pelanggaran. Yang merasa bahasanya dari awal An-Nur ternyata dia adalah rapotnya merah semuanya. Urusan syahwat rusak, kepleset, zina, macam-macam, kehormatan, segala macam, semuanya. Ingat. Itu semua akan tampak nanti di akhirat. Akan ditunjukkan di akhirat. Dan kita akan bertanggung jawab. Akan dihukum oleh Allah. Maka sebelum datang waktu itu, masih ada kesempatan saat ini, selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, untuk bergegas menuju kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah menuju pengampunan Allah dan surga yang telah Allah siapkan untuk orang bertakwa. Hari ini ya, mungkin kalau kita baca dari awal surat An-Nur ternyata merah semuanya kita. Jadi hidup kita dikoreksi misalnya, dari ayat An-Nur, surat An-Nur awal sampai akhir dikoreksi. Setelah dikoreksi ternyata nggak ada yang benar, merah, terus seret. Tapi ingat, ada kesempatan kalau kita mau, kembalilah kepada Allah. Tadi wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah menuju pengampunan Allah.
untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata orang-orang bertakwa yang ahli surga itu bukan saja mereka yang kerjaannya baik terus seperti seorang baginda Nabi atau sahabat-sahabat mulia atau orang-orang soleh yang datang setelahnya. Bukan hanya seperti itu, akan tapi ada di ayat berikut yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ternyata ada golongan orang yang rapotnya merah. Jelek. Tapi dengan catatan jangan menunda untuk tobat, untuk kembali kepada Allah. Karena kalau menunda tidak tahu, jangan-jangan esok hari bukan milik kita. Bergegaslah hai hamba Allah, agar hidup kita menjadi nur cahaya. Di dunia kita cerah, terang. Karena dosa-dosa sudah dihapus oleh Allah, sehingga gelap itu sudah tiada. Menjadi iman cahaya takwa di hati kita. Yang itulah yang akan menerangi jalan kita di padang mahsyar nanti, menuju kepada Allah. Bergegaslah mohon ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa-dosamu, ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Akan tapi kebodohan kadang menguasai kita, kedunguan menguasai kita. Sudah dibuka pintu maaf tapi tidak segera minta maaf, lalu berkata nanti. Bukankah disebutkan orang bodoh itu orang yang biasa dengan tulul amal, panjang angan-angan. Tobat saja nunda besok mati duluan, enggak tobat, disiksa di alam barzah, di padang mahsyar tersiksa. Kembalilah kepada diri sendiri, hai hamba Allah. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebanyak apapun, ayo bergegas. Kita tutup surat An-Nur ini dengan cahaya. Ini cahaya. Allah akan menampakkan semuanya kalau kita belum diampuni oleh Allah. Dan akan jadi hukuman yang pedih. Dimulai dari hukuman di alam barzah, kemudian di padang mahsyar dilanjutkan di neraka jahanam. Fa yunabbi'uhum bima amilu. Tidak ada yang terlewatkan kecuali sudah diampuni, tidak akan disebut-sebut. Dan pengampunan ada saat ini. Beristighfar mohon ampun dengan menyadari kesalahan kita. Kalau ternyata ada yang keras hati dan keras watak, ketahuilah bahwasanya jangan-jangan itu nasib burukmu, maka segera tetap paksakan untuk bisa beristighfar. Jangan punya nasib buruk. Bergegaslah. Allah akan berikan pertolongan. Sekeras apapun watakmu, sekeras apapun hatimu, Allah sudah berjanji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius mencari jalanku, akan aku beri petunjuk. Jangan berkata aku sudah terlanjur jelek, tidak ada. Allah Maha Kasih. Wallahu bikulli syai'in alim. Oh, disembunyikan di mana dosa kita? Allah Maha tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Jangan sembunyikan sekecil apapun dosamu, hai hamba Allah. Jangan sembunyikan kesalahanmu sekecil apapun, hamba Allah, apalagi dosa-dosa gede. Hadapkan kepada Allah. Setelah itu gelapnya dosa yang menyelimuti kita, yang akan menjadikan gelap kita di alam barzah, dengan permohonan ampun, dengan kesadaran akan menjadi cerah dengan nur. Surat An-Nur akan menerangi keluarga kita. Surat An-Nur akan menerangi jiwa kita. Surat An-Nur akan menerangi kehidupan kita. Surat An-Nur akan menerangi kehidupan kita. Surat An-Nur akan menerangi alam barzah kita. Surat An-Nur akan menerangi perjalanan kita di padang mahsyar hingga nur di surga. Wallahu a'lam bissawab.